Welcome to Baik My Channel, balik lagi di channelnya Bilkis Desain Official. Oke kawan-kawan, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Nah, kali ini di channelnya Bilkis Desain Official akan membahas atau memberikan tips cara pemasangan kompor tanam yang baik dan benar. Nah, kenapa saya ingin membahas pemasangan kompor tanam yang baik dan benar? Tentunya agar tidak terjadi kesalahan yang sangat fatal ya, yaitu sangat atau banyak sekali terjadi pada kompor tanam itu biasanya pecah dari kacanya ya, pecah dari kacanya. Nah, uh, itu disebabkan kurang lebih pemasangannya yang kurang benar ya. Nah, kali ini di video ini saya akan membahasnya, tapi buat kalian jangan lupa like, comment, dan terus subscribe channel saya agar saya semakin berkembang ke depannya dan selalu memberikan tips yang baik untuk kalian ya, atau tips-tips yang sangat berguna tentunya. Oke, kita simak videonya dan lanjut saja ke tutorialnya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke tutorialnya atau ke pembahasannya ya. Nah, di sini saya akan tunjukkan sedikit ya. Nah, di sini ada dua tumpuan ya. Yang pertama itu dari kacanya sendiri ya, dari kacanya sendiri, dan yang kedua tumpuan dari plat besi yang melingkar menyatu dengan kompornya. Nah, kesalahan yang paling fatal yang sering terjadi atau yang sering dialami jika kompor tanah mengalami pecah kaca itu tentunya pemasangannya salah ya. Dari segi pemasangannya itu salah dan biasanya terjadi karena pembuatan lubangnya itu tidak pas ya, tidak pas atau tumpuan utamanya itu dari kacanya sendiri. Nah, padahal di sini kompor tanam sendiri sudah menyediakan eh, dua alternatif ya, tentunya dua alternatif untuk kita bisa memilih apakah tumpuannya mau dari kacanya sendiri atau dari plat besi yang melingkar atau menyatu ke kompornya. Nah, padahal untuk tumpuan utama kompor tanam itu ada di plat besi ini ya, plat besi yang melingkar ya, yang menyatu dengan kompornya, bukan dari kacanya. Nah, kadang-kadang para pemula atau orang awam yang tidak tahu cara pemasangan kompor tanam itu biasanya mengukur lubangnya itu bukan pas uh, dari plat besinya, melainkan dari lebar kacanya ya, dari lebar kacanya. Nah, bisa kita simpulkan bahwa kekuatan dari kompor tanam itu bukan ada dari kacanya ya, melainkan dari plat besinya ya teman-teman. Padahal di kardusnya sendiri atau di boxnya sendiri itu sudah uh, tertera ya, tertera untuk cara pemasangannya. Nah, buat teman-teman jangan sampai keliru untuk pemasangan kompor tanam. Jika di rumah kalian ingin memakai kompor tanam, sebaiknya perhatikan saat membuat lubang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, oke teman-teman sudah paham ya untuk pemasangan kompor tanam. Jadi tumpuan utama kompor tanam itu ada di plat besinya ya, bukan dari kacanya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat walaupun sedikit. Semoga kalian bisa paham jika kalian ingin memakai kompor tanam di rumah kalian ya. Nah, buat kalian jangan lupa dukung terus channel ini ya. Like, comment, dan subscribe channel ini agar saya makin berkembang ke depannya dan selalu memberikan tips terbaik tentunya untuk tutorial seputar bangunan rumah ya. Oke? Terima kasih.